Gadis mana yang tak kenal akan dikau. Oh, 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 Kopral Jono. Gadis mana yang tak rindu akan dikau. Gayamu yang berkasa mirip gaya panglima. Ramah tamamu membikin gila hati wanita. Oh, 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 Kopral Jono. Kopral Jono, Kopral Jono, Kopral Jono. Kopral Jono, di kau sensasi gadis gunung dan kota. Oh, 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 Kopral Jono, di kau buat tutur gadis nan remaja. Aksimu bung very good, seperti Mas Robin Hood. Dengan jambulmu semua gadis bertakluk lutut. Oh, 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 Kopral Jono. Kopral Jono, Kopral Jono, Kopral Jono. Oh, 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 Kopral Jono. Kopral Jono, Kopral Jono, Kopral Jono. Ya, sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Moby dan Sade. Ya, jadi hari ini tentu ada cerita mengenai dua makhluk kecil ini, yang ganteng dan yang cantik. Ya, karena di acara ini berkali-kali saya selalu menekankan bahwa untuk berbagi kita tidak harus menunggu kaya. Untuk berbagi, kita tidak harus menunggu tua. Sambil melihat ke saya. Tetapi dalam usia yang muda, nah ini pasti ada kaitannya dengan dua bocah cilik ini, kita sudah bisa berbagi untuk membantu sesama. Tapi sebelum ke sana, Om Andi, Om atau Opa ya? Om. Oh kakak, pinter kamu. Aduh, seneng sekali aku. Coba ulang lagi apa? Kakak. Kakak. Ya kalau di toko-toko kak, mampir kak, masuk kak, beli apa kak, gitu. Oke, Om aja ya Om ya, supaya kelihatan muda opanya ya. Om Andi pengen tahu, Moby dan Sade ini sejak kapan main musik ya? Kita mulai dari 4 tahun kita diperkenalkan ke piano. Terus kemudian kenapa ini, jazz itu kan biasanya untuk orang-orang seumur Om Andi.
kok kalian masih cilik-cilik udah main jazz itu? Kenapa milih jazz? Kita pertama tuh sama ayah, kita dikasih tahu tentang The Beatles. Oke. Kita mulai dengar-dengar, terus habis itu lupa siapa duluan yang nemuin Frank Sinatra. Oke, kalian masih kecil udah pelupa ini ya. Yang pertama menemukan musiknya Frank Sinatra. Ya, terus Oke. kita suka, terus kita ngasih tahu ayah, terus dilesin. Jadinya Les apa? les gitar. Dua-dua gitar. Dia bass. Nah, hari ini Om Andy sebenarnya nggak ingin tanya soal musik. Karena memang kalian jago bermain musik ya. Tapi Om Andy dengar kalian suka ngamen. Iya. Dengan bermain musik ngamen. Ngamen itu artinya cari uang. Iya. Kasihan betul kalian masih kecil. Orang tua kalian nggak mampu kasih kalian uang jajan gitu. Ya? Enggak ya? Ngamen untuk apa ngamen? Cari uang untuk apa? Biar kita bisa mendonasikan untuk anak-anak penderita kanker di Indonesia. Oke. Pernah ngamen kemana aja? Di pas pertama-tama tuh kita di Car Free Day. Car Free Day ya, tiap hari Minggu di Jakarta. Ya. Oke. Terus kita mulai kerja sama CGV. CGV, oke, bioskop ya. Terus Itu ngamennya di mana? Di depan Di lobby. di Iya, lobi. lobinya. Terus kalau orang-orang lewat, jadi jadinya kita buka case gitarnya di depan kita, terus kita bikin beberapa poster kalau kita mau donasi untuk kanker, terus kita nyanyi. oke. Pernah terkumpul berapa banyak sih? Sampai sekarang kurang lebih 50 juta. Oh. Tapi katanya pernah juga waktu diajak ke panti asuhan Mobi nangis ya? Iya. Kenapa kamu nangis? Kita ketemu beberapa anak-anak, terus salah satunya pas mau pulang tuh meluk aku, terus mulai nangis dia. Dia nggak mau kamu pergi kali ya? Iya. Baik, masih bersama Mobi dan Sade, dua kakak adik yang melalui musik ngamen mencari dana untuk membantu anak-anak kanker, ya. Tapi sejak kapan ini kalian mulai nyanyi atau ngamen untuk mencari dana membantu anak-anak kanker? Sejak kapan ya? Bulan Juni. Berarti sudah 8 bulan lebih. Baik. Buat anak-anak 50 juta itu kan uang besar. Kalian kan bisa beli HP, main games, jalan-jalan, piknik dengan uang segitu. Kenapa uang itu malah dikasih ke anak-anak kanker? Kan sayang sekali. Tapi kan kita kan ayah kasih lihat kita anak-anak yang menderita karena penyakit kanker, jadinya kita kasihan. Ini kita lebih mending kita kasih uangnya daripada kita buang-buang untuk main game. Jadi pernah bantu anak-anak kanker tuh, anak-anak kanker yang mana yang dibantu? Di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, YKK. Selain ini karena ayah dan bunda yang mendorong, tapi katanya pernah juga waktu diajak ke panti asuhan Mobi nangis ya? Iya. Kenapa kamu nangis? Jadinya waktu itu acara sekolah Jubilee, kita pergi ke panti asuhan mana ya, lupa pokoknya. Yeah. Kita ke situ, kita ketemu beberapa anak-anak, terus salah satunya gimana ya, kayak pas mau pulang tuh meluk aku, terus Anak kanker, anak di panti asuhan itu meluk kamu. Terus mulai nangis dia. Maksudnya nangis karena? Nggak tahu kenapa dia meluk terus nangis. Oh, dia nggak mau kamu pergi kali ya? Iya. Terus apa? Itu membuat kamu apa? Tersentuh hatinya? Iya. Terus kamu juga nangis? Iya. Oh, jadi nangis bareng ya? Oh, jadi itu juga yang membuat kamu merasa bahwa memang perlu untuk membantu anak-anak yang membutuhkan bantuan ya, dari situ ya?
Sade pernah punya pengalaman juga nggak di panti asuhan? Aku sih belum pernah. Belum ya? Tapi kalau aku di sekolah jubili aku, kalau setiap Jumat kita kumpulin donasi, terus ntar pas kita kayak naik kelas, mungkin kita donasiin ke kayak panti jompo atau enggak yayasan-yayasan yang lain. Oh, jadi tiap Jumat ngumpulin uang. Baik. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu liputan berikut ini. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatah itu seakan pas dengan apa yang telah dilakukan seorang sutradara video klip dan film Indonesia, Eugene Panji, bersama kedua anaknya, Eugene de Moby Sade dan Eugenia de Sade Basia. Selain memiliki bakat seni, Moby dan Sade rupanya juga memiliki sifat peduli kepada sesama. Melalui alunan musik jazz, Moby dan Sade kerap menyalurkan bakatnya untuk menggalang donasi, berbagi kepada sesama yang membutuhkan uluran tangan. Sifat peduli Moby dan Sade rupanya menurun dari kedua orang tuanya. Tahun 2012 silam, Eugene Panji yang memiliki jiwa sosial tinggi pernah membuat film berjudul Cita-Cita Setinggi Tanah, yang seluruh keuntungannya didonasikan untuk Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Kini, sudah lebih dari 42 juta rupiah yang berhasil dikumpulkan oleh duo Moby dan Sade sejak awal tahun 2018 untuk Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Bukan hanya itu, pada bulan November kemarin, kakak beradik ini juga berinisiatif menggelar konser amal untuk mengumpulkan dana bagi korban bencana alam di Lombok, Palu, dan Donggala. Saat ini Moby dan Sade tengah menggarap album yang keuntungannya akan didonasikan untuk anak-anak penderita kanker di Indonesia. Iya, ternyata juga menggalang dana untuk korban gempa bumi ya, Lombok, Palu, dan Donggala. Nanti dengerin ceritanya ya. Tapi supaya lengkap, bagaimana kalau kita undang ayah dan bunda kalian? Setuju? Setuju. Oke. Pasti Anda semua juga penasaran ini anaknya siapa. Ternyata mereka dua adalah anaknya Eugene Panji dan Melanie Runtuwene. Iya. Lani, apa kabar? Iya, Eugene. Apa kabar? Baik selalu, silakan duduk. Iya. Tentu kami ingin tahu bagaimana kemudian Eugene ya mendorong anak-anak untuk melakukan hal baik dalam hidup mereka. Awalnya bagaimana itu? Sebetulnya sih pertama masalah pemahaman yang sederhana ya, maksudnya gini. Kadang-kadang kita mau berbuat baik itu suka menunda gitu. Jadi aku selalu bilang sama anak-anak gitu, yuk jangan pernah menunda kebaikan gitu. Jadi kalau kita mau punya wacana tentang kebaikan, ya udah langsung saknya gitu, langsung hari itu juga kita lakukan gitu. Karena kenapa? Kebaikan itu menurutku tuh simple dan sederhana ya. Maksudnya bersalaman, say hi, atau dari sesuatu yang talenta Tuhan udah kasih ke kita gitu. Terus mereka, dan good things-nya lagi adalah kemudian sistem pendidikan di rumah gitu integrated dengan misalnya Jubili bikin gitu. Misalnya apa yang kita bikin tentang kebaikan, apa pemahaman yang kita kasih ke mereka tentang kebaikan, terus kemudian sekolah juga mengintegrasi juga gitu. Terus kemudian kita nggak kesulitan akhirnya gitu. Apa yang kita ajarkan di sini, terus di sekolah juga melakukan hal yang sama gitu. Terus again, kebaikan itu kayak nafas, aku bilang ke mereka gitu. Sesimpel itu, semudah itu nafas gitu, nggak kelihatan dan kemudian kita nggak boleh berharap apa-apa gitu. Jadi ya udah sesimpel itu. Apapun yang kamu punya, berikan saja ke siapapun itu. Gitu. Masuk ke keterampilan musik ya.
Saya kan membayangkan ya, Ya. anak-anak kecil diajak ngamen, ya. Gimana? Pertama kali apa yang terjadi? Mereka Awalnya kita sering bawa mereka CFD. Terus memang lihat ada beberapa pengamen. Terus mereka beride, apa kita ngamen juga ya di sini gitu. Terus aku tanya, emang kalian butuh uang? Emang sebegitunya perlu uang? Ya enggak lah, bukan buat kita. Let's donate to somewhere, someone gitu. Akhirnya berundingan di rumah, mereka memilih satu yayasan yang sama karena competition, trying to compete with us in doing good. mau berkompetisi sama bapak ibunya. Oh, jadi ini kompetisi yang keren ya. Anaknya mau mengalahkan bapak ibunya. Tapi satu hal yang nggak mereka tangkap tentang kebaikan tadi, kesederhanaan sebuah kebaikan. Apa itu? Kan saya bilang, oh, udah kebaikan itu sebelah sederhana. Ketika mereka memutuskan untuk ngamen di CFD itu nggak sederhana buat kami gitu, karena nyusahin kita berdua sebetulnya. Terutama harus bawa bassnya Sade yang segede gitu. Jadi selalu buat kita, aduh my god gitu. Pertama saya harus bangun pagi. Iya, itu menarik. Gitu. Terus kedua harus ngangkat-ngangkat speaker gitu, karena kita nggak punya kru gitu, dan again harus berhadapan sama segitu banyak manusia gitu, dan itu jadi nggak sederhana menurut saya gitu. Tapi buat mereka ya udahlah, kita ikut aja karena mereka Ya sederhana aja, tinggal bilang papa, mama, ayah, bunda, tolong bawain semua ini ya. Aku mau main. Sederhana sekali kan ya? Iya. Oke, Mobi sama Sade, waktu pertama kali main di depan orang dan kesannya ngamen gitu, malu nggak ya? Rasa takut sih. Takut? Tapi malu nggak? Enggak. Soalnya kan kita mau kan mereka tahu kita tuh ngamen di sini untuk kanker, ini kenapa harus malu? Gaya ya anak saya. Tapi ini kan nggak segampang cerita begini kan. Ya. Tapi banyak orang tua yang kesulitan menurunkan atau mengajarkan nilai-nilai kebaikan ini kepada anak-anak mereka. Bagaimana Eugene dan Lani mengajarkan anak-anak sejak kecil untuk mulai berbagi? Apa yang dilakukan? Learning by doing sih sebetulnya. Yang paling simpel adalah kita melihat, terus menganalisa, terus diskusi gitu. Jadi mereka sering banget aku ajak gitu untuk di kegiatan saya gitu. Terus kemudian begitu kita ajak, terus kemudian kita melihat orang A, B, C gitu. Itu lihat orang ini, lihat orang itu, lihat orang ini gitu. Terus kemudian kadang-kadang kita melihat di jejaring sosial tentunya. Terus kemudian kita bahas, ini loh Donggala dan Palu loh, kamu lihat nih segini parahnya mereka, nggak ada listrik, nggak ada uang, nggak ada makanan, terus kita bisa ngapain ya gitu? Berdoa sudah, kesana nggak mungkin. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Ya udah kita ngamen aja seperti yang kalian selalu lakukan gitu. Terus kemudian dari situ mereka kemarin hampir 12 juta ya mereka dapat ya. Dapat 12 juta terkumpul, ya. anak kecil ini. Ya. Ini sebentar lagi bapak ibunya bakal lewat ini ya. Lewat. Iya, iya. Mereka tadi dia bilang, sekarang hari ini kita satu panggung sama ayah. Iya. Oke deh. Besok aku jadi kru doang. Abis ini ayah dan bunda om nggak undang lagi, cuma kalian aja supaya kalian menang ya. Oke. Jadi itu yang dilakukan ya, learning by doing ya. Jadi ayah dan ibunya mengajarkan itu dengan memberikan keteladanan, memberikan contoh. Ya, itu satu. Terus kedua, lagi-lagi gitu. Kadang-kadang anak-anak zaman sekarang terlalu kritis ya. Kita nggak bisa hanya men-state it gitu. You have to do like this gitu. No. Jadi biasanya kita melakukan bareng-bareng. Kita melibatkan mereka gitu. Oh, kita mau ke sini, yuk kita lakukan kegiatan bareng-bareng. Jadi kita memberi contoh real sih ke mereka gitu. Apa yang kita lakukan, mereka masih kayak spon gitu kan. Apa yang mereka lihat itu yang mereka resap gitu. Jadi ya udah kita berdua selalu melakukan kegiatan-kegiatan itu, kebaikan-kebaikan yang sederhana gitu. Di lingkungan saudara, di lingkungan teman, apapun itulah gitu. Terus kemudian mereka bisa melihat akhirnya kan, hey, I want to do like you. Makanya terus kemudian mau bisa dia selalu bilang, kita compete ya, kita come on ya, kita tenang ya, ayah bunda ntar kita akan kejar gitu. Oke deh gitu. Itu hal-hal yang kayak gitu, terus kemudian menurutku sebuah sistem pendidikan yang sangat sederhana, terus kemudian mengena. Again, sekolah mengintegrasi itu dengan baik juga gitu. Oke, jadi pentingnya antara pendidikan di sekolah dan pendidikan di rumah itu bisa terintegrasi ya. Oke. Sorry, Mobi umur berapa sekarang? Bentar lagi 14 tahun. 14 tahun. Sade? 10. A supersonic honeymoon. Leave your cares below. Pull the switch, let's go.
a destination. Mobi dan Sade sendiri sebenarnya kalau besar nanti cita-citanya mau jadi apa sih? Aku sih mau jadi musisi. Musisi. Wow. Kalau Sade? Juga. Ke depan, apakah masih tetap akan menggalang dana untuk kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan? Sekarang tuh kita lagi proses bikin album kita sendiri, album pertama. Album. Dan kemungkinan Ini tunggu dulu, album musik atau album foto? album musik. Oh, musik, oke. Kemungkinan rilis Februari ya. Februari atau Maret. Kita akan mendonasikan semua dana-dana yang kita dapat untuk pendidikan. Soalnya kita sering lihat anak-anak di jalan tuh kan mereka Punya tempat tinggal. sama nggak bisa belajar, jadinya ya kita mau bantu mereka supaya bisa belajar. Banyak yang bilang berbuat baik, membantu sesama itu jadi candu. Apa benar itu? Iya, sebenarnya bukan mengulang sih. Begitu kamu udah kecebur gitu ya, Bang Andi, ya udah, kamu udah dealing, maksudnya what goes round gitu. Jadi begitu kita terlibat di sesuatu yang kebaikan, terus kebaikan-kebaikan berikutnya akan muncul gitu. Tapi banyak orang yang takut jadi miskin kalau berbagi. Enggak sih ya. Kita sebenarnya ada cerita menarik waktu itu. Pernah saya membantu saudara gitu ya mengangkat memindahkan kuburan gitu. Terus kemudian kita lihat dulu yang sosoknya ada, terus kemudian sudah habis dimakan belatung dan lain-lain gitu. Saya bilang sama mereka bahwa jangan sampai apa yang kita punya hanya dimakan belatung. Saya nggak mau gitu. Kita pengen sebelum kita mati, apa yang kita punya harus kita share dulu. Jadi begitu belatung makan, it's okay, you can eat us gitu. Jadi simpel itu gitu. Again, masalah kebaikan yang sederhana lah gitu. Oke, jadi sekarang kalau banyak orang tua yang nonton acara ini, Ya. kemudian mereka masih belum tergerak hatinya, atau teman-temanmu yang seumur kalian ini mendengar acara ini tapi juga tidak tergerak, adakah sesuatu yang mau disampaikan? Oke, apa? Jadinya kalau kamu punya talenta, langsung baikkan ke orang lain yang kamu bisa. Soalnya ayah aku selalu bilang, kalau kamu punya kebaikan jangan pernah ditunda. Ya. Nah, kalau Eugene atau Lani sendiri bagaimana melihat orang tua yang belum tergerak hatinya? Dengan kita belajar kesederhanaan, sebetulnya kita belajar tentang kebaikan sih. Sesimpel itu. Jadi mindset kita harus kita rubah bahwa berbuat baik itu adalah sesuatu yang super sederhana. Nggak menyulitkan, tidak merugikan, tidak mengurangi apapun, dan lakukan hari ini. Jangan menunda. Jangan menunda ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ya, Lani, Eugene, Sade, Mobi. Dan dengar-dengar katanya ada merchandise yang mau dibagikan. Ya. Duo Mobi Sade. Ya, ada gambar mereka dua lagi main musik. Dan ada 20 mug atau gelas semacam ini yang akan dibagikan kepada penonton. Tapi sudah kami undi. Hasilnya siapa yang mendapatkan ada di layar berikut ini. Yeay. Dan kini saatnya kita menikmati satu lagu lagi dari Mobi dan Sade. On my rocket ship, we'll have a lovely afternoon. Kiss the world goodbye
trip on my rocket ship. We'll have a lovely afternoon. Kiss the world goodbye and away we'll fly. A destination moon. Travel fast and slide till we're lost from sight. The earth is like a toy balloon. Leave our cares below. Pull the switch, let's go. A destination moon. We'll go up, 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 straight to the moon with you. High in the starry blue, I'll be out of this world with you. So away we sail in a space mobile, a supersonic honeymoon. Leave your cares below, pull the switch, let's go. A destination moon. Mungkin aja anak ibu akan terbaring seumur hidup. Terus setiap hari ya kerjanya nangis gitu. Terus papanya bilang, anaknya udah sedih, kenapa kamu nangis setiap hari gitu. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy dan penonton di studio. Suatu hari ada seorang anak muda datang ke Metro TV. Saya dapat cerita ya. Kemudian ketika ditanya ada apa, tujuannya apa datang ke sini, dia bilang saya ingin berdonasi. Dan anak muda ini naik kursi roda. Saya bilang siapa dia? Teman-teman bilang nggak tahu siapa, tapi anak muda datang dengan kursi roda. Dia bilang saya ingin membantu saudara-saudara saya di Lombok karena penasaran. Hari ini saya mengundang anak muda itu. Siapa dia? Tapi saya tidak undang dia sendirian, saya ingin tahu juga ayah ibunya. Mari kita sambut Andreas, Pak Johan Gautama, dan Ibu Ailing. Iya. Andreas, apa kabar? Akhirnya bertemu juga. Terima kasih sudah mau datang, Pak Johan. Terima kasih. Silakan duduk, Bu Ailing. Terima kasih juga. Silakan duduk. Kenapa kakimu ini? Boleh tahu? Dari lahir, pinna bifida dan hydrocephalus katanya. Baik. Sekarang umurmu berapa? 27. Nah, Ibu Ailing, waktu lahir Andreas sudah dalam kondisi tidak bisa berjalan. Umur 2 hari Andre dioperasi. Dan saya juga nggak melihat. Umur karena 2 hari? Ya. Sudah dioperasi? Karena tempat saya sama Andre terpisah. Jadi mungkin mereka takut saya tahu, mereka tidak memberitahu saya, cuma... Jadi waktu Bu Ailing melahirkan, dirahasiakan kondisi Andreas. Ya. Saya dengar Andre mengalami operasi berkali-kali ya, untuk menyelamatkan nyawanya atau untuk memperbaiki kondisi fisiknya waktu itu? Pertama untuk menyelamatkan nyawanya. Waktu umur 2 hari mesti dipasang Vivician supaya cairan itu tidak mendesak otaknya. Terus umur 8 hari spina bifida itu ada tulang syaraf di belakang tidak sempurna. Terus di belakang umur 8 hari operasi 5-6 jam. Sekecil itu mengalami operasi yang cukup berat. Apakah ada kemungkinan Andre sembuh atau bisa berjalan seperti sedia kala? Waktu lahir 32 hari Andre di rumah sakit. Dan dokter yang menangin Andre kan agak senior. Terus ada asistennya. Setiap hari itu asisten itu datang.
Dulu Andre seperti bahan pelajaran juga buat dokter Studi muda kasus itu karena kasus. kondisi dan situasinya waktu itu. Terus saya tanya gimana keadaan Andre. Terus dia menjawab belum tahu Bu, karena kan masih bayi. Jadi bayi kan nggak bisa mengeluh gitu loh. Kita lihat aja. Mungkin aja anak ibu akan terbaring seumur hidup. Terus setiap hari ya kerjanya nangis gitu. Terus papanya bilang, anaknya udah sedih, kenapa kamu nangis setiap hari gitu. Jangan membebani anaknya dengan kesedihan. Jadi nggak boleh saya nangis. Baik, tapi hari ini saya tidak mengundang Andre, Ibu Aileng maupun Pak Johan untuk cerita tentang kesehatan, tapi tentang perbuatan baik yang dilakukan oleh Andre ya. Baik, tapi sebelum itu kita lihat dulu liputan berikut ini. Waktu kalau tetangga-tetangga mungkin teman-teman yang tahu perjalanan Andre dari kecil melihat Andre luar biasa, bergerak aja susah misalnya gitu ya. Andre itu nggak pernah nyusahin, dalam sakit aja dia selalu tersenyum. Saya berdoa itu, Tuhan mampukan anak saya duduk, yang lain akan saya berjuang buat dia. Sekecil apapun usaha manusia, asalkan tidak meminta-minta, apalagi mengambil hak orang lain, pastilah Tuhan akan memberikan jalan dan rezeki yang berkecukupan. Terlahir dengan fisik yang tidak sempurna, tidak membuat Andreas Gautama patah semangat dalam menjalani hidup ini. Bahkan di tengah keterbatasannya, tidak menghalangi Andreas untuk berbuat baik terhadap sesama. Sejak kecil, pria kelahiran 14 Juni 1991 ini telah dididik oleh orang tuanya untuk pantang mengeluh pada keadaan, sekalipun menjadi penyandang disabilitas. Di balik kekurangannya, pria yang hidup dengan kursi roda ini masih mampu melakukan banyak hal, layaknya orang normal. Setelah lulus kuliah di Universitas Bina Nusantara, Andreas memilih untuk mencoba hidup mandiri dengan membuat usaha pembuatan kaos. Selain mampu hidup mandiri, Andreas juga sangat peduli dengan sesama. Nurani Andreas tergugah bila ada orang-orang di sekitarnya yang menderita. Baru-baru ini, Andreas ikut membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana alam di Lombok dengan memberikan bantuan uang tunai 50% dari setiap keuntungan penjualan kaosnya. Selain uang tunai, Andreas juga memberikan sumbangan berupa 1.000 kaos untuk saudara-saudara di Lombok. Tidak hanya itu saja, setiap tahunnya Andreas juga rutin membantu sesama di panti-panti asuhan di Jakarta. Kedepannya Andreas ingin lebih banyak lagi membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena baginya, menghargai apa yang dimiliki dan tidak menyia-nyiakannya merupakan bentuk rasa syukur. Nah, Andre bisa cerita bagaimana sampai kemudian terpikirkan atau hatimu tergerak untuk membantu korban gempa di Lombok? Dari kecil saya terbiasa ikut dengan orang tua mengunjungi tempat-tempat seperti panti asuhan. Jadi saya tergerak hatinya untuk membantu saudara yang berkekurangan. Nah, kebetulan waktu itu kan ada kejadian di Lombok. Saya inisiatif dengan dibantu dengan orang tua untuk menyumbang kemana nih, gimana caranya. Nah, kebetulan saya kan ada usaha kaos, jadi saya ikut menyumbangkan kaos. Dan itu dari hasil penjualan kaos ya? Iya. Oke. Terkumpul berapa waktu itu? Sekitar 14 jutaan. 16,5. Oh, ditotalkan 16 juta. Nah, itu disumbangkan melalui media group ya. Baik, saya percaya bahwa ada pepatah yang bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.
Nah Pak Johan, boleh tahu apa sebenarnya nilai-nilai yang Anda ingin tanamkan ke Andre berkaitan dengan Anda dari kecil sudah apa ya, mengajak Andre atau mendorong Andre untuk datang ke panti-panti asuhan. Apa nilai-nilai yang Anda ingin tanamkan? Ya, sebetulnya yang ingin kita ajarkan adalah bahwa Anda tidak berbeda dengan orang lain. Jadi kita membiasakan Andre bergabung dengan komunitas-komunitas. Sekarang sih banyak fansnya. Oh. Tapi kalau orang tua sendiri, Bu Ailing dan Pak Johan, kapan persisnya baru apa ya, menerima ikhlas gitu? Ini kan ada pergolakan batin juga saya bayangkan. Tapi kapan persisnya, ya anak kita mungkin berbeda, ini anak istimewa, itu kapan persisnya bisa menerima kenyataan ini? Saya dari lahir sudah menerima Andre. Waktu umur 5 hari, pertama saya tatap muka sama dia dan dia nangis. Dan waktu dokter bilang dia mungkin terbaring seumur hidup, saya udah bilang, Tuhan mampukan anak saya duduk saja, yang lain akan gampang buat dia saya perjuangkan. Dan itu saya lakukan sampai hari ini. Saya selalu menunggu Andre tanpa beban. Sehingga Andre tuh tidak merasa, maksudnya saya nunggu Andre di sekolah, saya nunggu Andre kuliah, sampai kerja pun saya menunggu dia. Sebelum Andre usaha sendiri, dia kerja di kantor. Kadang-kadang 3 jam saya bisa nunggu dia di mobil. Saya membebaskan Andre untuk kapan aja pulang, dan dia tidak merasa beban bahwa mamanya nunggu. Karena saya nunggunya enjoy. Saya selalu bawa buku. Dan saya hobi membaca. Dari menunggu Andre, saya sudah mengumpulkan 2000-an buku. Wah. Tadi Andre di wisuda, Ya. itu S1? Ya, S1 sarjana ekonomi. Oh. Baik. Nah, kegiatanmu apa saja? Tadi itu punya bisnis kaos ya? Kaos. Jadi sebenarnya ini kaos awalnya kenapa kita bikin karena 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 misalnya yang tentang tema tempat wisata di Indonesia, saya melihat di berbagai tempat itu kan ada jual kaos untuk turis. Nah itu desainnya tuh belum belum begitu menarik buat saya sih. Jadi saya terpikir untuk bikin yang lebih bagus. Nah ini dijual kemana aja nih? Kita jualnya secara online. Online? Iya. Berapa harganya biasanya? Untuk dewasa 130.000 sampai 150.000. Terus katanya hasilnya kamu sisihkan, donasikan untuk kegiatan sosial? Iya, sebagian. Oke. Kalau Bu Ailing, ya setelah sekian lama perjalanan, pelajaran apa yang Bu Ailing dapatkan dari kehidupan ini? Di dalam sakitnya tidak pernah mengeluh sama sekali. Operasi kepala berkali-kali tidak pernah mengeluh. Terus waktu kecil juga nggak pernah nangis, nggak cengeng seperti anak-anak. Waktu operasi paling dia lihat gitu, keluar Cairan. air mata aja gitu loh. Dan tidak pernah nangis dalam sakitnya. Jadi kita melihat kadang-kadang kan orang suka iseng misalnya ngomong anaknya cacat apa gitu. Kita yang gregetan gitu, dianya Dre itu nggak dengar. Oh, Dia kalau ada orang yang ngeledek gitu ya. Dia yang tidak mendengar gitu loh. Maksudnya masa bodoh. Belajar dari Andre itu adalah kepercayaan dirinya luar biasa. Baik, Andre, ke depan apa yang ingin kamu lakukan dalam hidupmu? Terus tetap berbagi untuk sesama jika ada kesempatan. Terus berbagi untuk sesama. Ini kebetulan malam ini saya mengajak anak-anak dari Abbas, adik-adik dari Abbas. Oh, dari panti asuhan ya? Iya. Oke, boleh berdiri? Ini panti asuhan Abbas. Iya, luar biasa. Ini sahabat-sahabatnya Andre sekarang ya. Baik, terima kasih juga udah mau datang. Andre, terima kasih udah mau berbagi. Bu Ailing, terima kasih. Pak Johan, terima kasih udah berbagi.
Mau kasih kaos untuk Om. Asik. Terima kasih. Boleh dibuka? Boleh. Boleh dibuka ya. Oh, ada Raja 4. Maaf ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Asik. Untuk penonton, Andre bawa berapa, Andre? 25 kaos. 25 kaos. Seperti ini ya. Yang beruntung adalah yang ada di layar berikut ini. Aku suka berteman, aku tak mencari lawan. Ku hanya ingin banyak kawan, terjalin dalam Aku suka berteman, aku tak mencari lawan. Ku hanya ingin banyak kawan, terjalin dalam persahabatan. Mari kita berbagi dengan yang kita miliki. Tak perlu menunggu materi, badan kita itulah rezeki. Kadang kita menguatkan, kadang kita mendengarkan, juga ada perhatian, memberi semangat juga pengharapan. Mari kita berbagi dengan yang kita miliki. Tak perlu menunggu materi, badan kita itulah rezeki. Oke, sini dong kita ngobrol dulu di sini ya. Pertama tentu kenapa namanya tikus? Sebenarnya lebih disebut tikus, Bang Andi. Oh, tikus. T strip KUS gitu. Tapi waktu kecil memang mereka pantas ya masih tikus kan seperti Mickey Mouse, Stuart Little, tikus ya. Tom and Jerry. Lucu Tom and Jerry gitu, gitu Tom and ya. Jerry. Tapi kalau sekarang tikus kayaknya aneh juga ya sekarang. Nah, kenapa sampai akhirnya memilih nama tikus dan menyanyikan lagu-lagu Kus Plus? Bagaimana cerita awalnya? Awalnya saya kebetulan dari kecil masih penggemar Kus Plus, terus kemudian dekat sekali hubungan sama Baru kelihatan personil. tuanya, Om. Oh iya, tadi kita kira adik kakak semua ini ya. Ini bapaknya ya? Bapaknya tikus. Kalau di sini jangan nyebut bapak nih, kelihatan kartunya. Oh nih. iya. Kalau kita bertiga ini tikus, kalau ini bapaknya tikus. Ini dari kapan ini tikus mulai menjadi grup musik ini? 2007, Maret 2007. Iya. Oke, jadi memang sengaja menyanyikan lagu-lagu Kus Iya. Plus ya? Karena gini Bang Adi, saya sebagai penggemar pribadi, sebagai penggemar Plus, tapi juga kami kadang-kadang pengen anak-anak muda itu Indonesia, anak muda kita itu kenal juga legend kita. Walaupun banyak anak muda sekarang banyak kenal The Beatles atau grup-grup luar, nggak apa-apa mungkin bagus, tapi jangan pernah lupa bahwa kita juga punya legend yang bagus, Kus Plus. Kus Plus. Banyak juga Om, banyak teman-teman muda aku, teman-teman aku ngomong ketika dengar lagu Kus Plus langsung kayak itu jadul tuh, ABG tuh, angkatan babe gue gitu. Padahal memang jadul sih. Padahal memang musik lama. Tapi kita kenalkan ke teman-teman muda bahwa ini musik asli Indonesia dan bagus juga kok gitu. Jadi tamu ini bukan sekali lagi bukan untuk cerita tentang musik, tapi tentang perbuatan baik yang baru saya tahu belakangan dilakukan oleh teman-teman tikus. Baik, sebelum kita lanjutkan,
bagi yang belum mengenal tikus, ada baiknya kita simak dulu kisah tentang tikus berikut ini. Ben yang sudah 11 tahun berkarya dengan membawakan lagu-lagu nostalgia band legendaris Indonesia Kus Plus ini tak hanya sekedar manggung menghibur masyarakat. Seperti halnya lirik lagu yang ditulis oleh band Tikus yang berjudul Teman Berbagi, mari kita berbagi dengan yang kita miliki. Tak perlu menunggu materi, badan kita itulah rezeki. Jaru, Gali, Jim dan Agusta sang ayah yang menjadi anggota dalam band ini juga mulai memberi harapan membantu sesama yang membutuhkan uluran tangan. November kemarin, band bersaudara ini mengadakan konser amal yang bertajuk Mengenang Kus Plus, Pray for Palu and Donggala. Selain itu, band Tikus juga mempunyai agenda rutin menghibur dan memberikan santunan kepada sesama di beberapa yayasan sosial di Jakarta, seperti Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa, Komunitas Thalassemia, Yayasan Dompet Yatim Indonesia, dan beberapa yayasan lainnya. Love, Care, and Share adalah moto yang diusung oleh band Tikus untuk senantiasa berbagi dan tetap rendah hati. Bagi mereka, berbagi dengan karya adalah cara termudah untuk membuat orang tidak lagi merasa susah. Di belakang layar ada juga seseorang yang ikut mendukung dan membesarkan Tikus, termasuk generasi terakhir yang akan melengkapi grup musik ini. Namanya siapa? Tara, didampingi oleh ibunda tercinta Wati. Wow, ini favorit saya ini. Tos dulu. Oke, thank you. Bu Wati, silakan duduk. Keren ya. Yang membuat Tikus hadir hari ini bukan sebagai musisi yang melengkapi show Kick Andy, tetapi hari ini saya mengajak teman-teman Tikus bersama Bu Wati untuk menceritakan apa yang mereka lakukan di balik panggung. Tadi kita udah lihat sebagian dari videonya. Karena jujur aja selama ini ya minta maaf, saya menganggap wajah-wajah ini ya sekedar musisi ya. Jangan gitu Om. Iya. Tidak lebih dari itu. Tahu-tahu mereka bikin pengumpulan dana, malam penggalangan dana, kemudian menyerahkan hasil pengumpulan dana untuk masyarakat di Lombok, Palu, Donggala melalui Kick Andy Foundation. Oke, Bu Wati coba cerita sedikit. Bagaimana ceritanya kok ingin mengumpulkan dana, menggalang dana, kemudian menyerahkan untuk korban bencana gempa di Lombok, Palu, dan Donggala melalui Kick Andy Foundation waktu itu. Gimana ceritanya? Nah dari kecil memang kita memang banyak dibantu sama orang lain sebelumnya. Jadi dari sana kita pengen juga ikut berbagi. Dalam keadaan apapun kita coba untuk berbagi. Caranya gimana? Yang lalu-lalu kalian kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak punya uang. Oke, kalian bisa nyanyi, main musik. Orang yang sakit bisa terhibur katanya kan. Kita coba dengan anak-anak thalassemia waktu itu ya. Terus ada anak-anak kanker juga kita pernah main di beberapa tempat. Dan terakhir sama anak-anak teman-teman anak-anak yatim duafa. Akhirnya jadi satu pembiasaan dan kita jadi asik gitu. Dan kita bilang, asik gak bisa buat orang tersenyum?
Asik, oke. Asik, Kita lanjutkan. Asik. Kita lanjutkan. Nah, kebetulan kemarin ada momen, waktu itu Lombok, kita lagi padat sekali. Jadi pas momen yang ada terakhir ini, kita bukan bermimpi ada bencana, tapi waktu ada momen ini akhirnya, siap nggak kita buat pengumpulan dana lagi? Siap, oke jalan. Akhirnya terjadilah tanggal 23 kemarin. Oke, disumbangkan. Iya. Saya dengar waktu kecil untuk supaya anak-anak bisa makan, katanya masak bubur juga ya? Iya, kalau buat nasi itu 1 kali makan. Nah ini supaya kita bisa makan sampai malam, bisa buat 3 kali itu, saya buat bubur, buat nasi itu saya tumbuk buat bubur lagi. Sudah kenal tikus ini kan sejak mereka masih kecil-kecil ini ya, 8 tahun yang lalu. Tapi jujur saya baru tahu cerita kehidupan atau perjalanan hidup dari adik-adikku tercinta ini mengenaskan ya. Sedih loh aku dengernya. Coba cerita, bapaknya waktu itu bangkrut. Terus apa yang terjadi? Saya dulu orang kaya Bang Andi. Ada fotonya nggak? Ada buktinya nggak? Orang-orang kalau suka dibecanin saya dulu. Jadi bukan kaya artinya gini, menurut ukuran kami itu hidup berkecukupan. Hidup standar lah, cukup apa gitu. Berjalannya dengan waktu, entah gimana perjalanan, tiba-tiba usaha saya itu surut, makin lama makin surut, makin lama makin surut, dan habis nol banget. Jadi nol banget. Jadi sampai saya harus meninggalkan rumahnya yang kita nggak ada, habis dijual, semua jual habis. Saya kontrak di Meruya, daerah Meruya situ. Saya lihat rumah kontrakan yang sepetak, yang 3 baris itu ya. Rumah petak gitu rumah ya? Petak, ya. Tinggal itu, di situ? Tinggal di situ. Saya naik angkot kan mana-mana gitu dan bekas. Jadi saya masih tersisa 1 mobil. Saya ingat mobil minibus kecil gitu. Saya lupa kalau saya tuh punya mobil itu. Dulu di staff-staff saya saking banyak mobil dulu. Oh iya. Iya, pernah kaya. Jadi saya lihat ini mobil, ada staff saya Mama, namanya mobil saya, Om ini mobil itu buat nyangkut cetakan-cetakan itu. Oh iya. Ya udah saya pakai buat karena saya advertising kan suka survei buat produk. Nah, saya lihat di Senayan itu dulu banyak anak-anak kaya yang suka ngetrek di depan itu sampai malam saya lihat situ makanannya cuma kalau tengah malam tuh burger, dorongannya nasi goreng itu. Saya bilang, wah bubur ayam nggak, saya jualan bubur ayam tuh sana. Pakai mobil itu cukup untuk hidup, untuk makan aja sampai jam 5. Untuk bertahan hidup ya. Untuk bertahan sampai berapa bulan saya capek banget. Sampai jam 5 pagi kan. Saya pindah coba beralih, saya aja nggak semua jadi pindah beralih ke supir taksi. Supir taksi itu lumayan, saya bisa bawa pulang uang kan. Jadi tiap malam tuh kan pulang jam 12 malam, saya pulang bawa molen gitu, pisang molen tuh. Jadi anak-anak bawa, wah kita bisa makan, terus besok pagi bisa buat sarapan itu di rumah. Saya dengar waktu kecil untuk supaya anak-anak bisa makan, daripada anak nasi yang makannya nanti terbatas, katanya masak bubur juga ya? Iya, itu sering. Ketika kita lihat tempat nasi itu jatahnya cuma kalau buat nasi itu 1 kali makan. Nah ini supaya kita bisa makan sampai malam, bisa buat 3 kali itu saya buat bubur, buat nasi itu saya tumbuk buat bubur lagi. Bubur pagi kita bilangnya ini bubur sop, bumbunya lain. Siang saya ganti ini bubur Melayu, ada kacang tanah sama ikan terinya. Kalau malam itu ada bubur Manado, ada sayurannya. Wah, enak ini ya. Jadi sayurannya padahal sayurannya tuh nggak pokoknya apa yang ada aja yang tersisa misalnya. Nah itu dan memang itulah yang terjadi gitu. Jadi kita ini kan awalnya memang saya juga IO ya. Jadi ketika mulai ada panggilan diajak main gitu ya, itu kan nggak semuanya ada yang kita kasih dikasih honor atau fee. Kalau nggak ada jadwal pun saya harus buat sesuatu
kerjasama dengan teman-teman apa. Terus jadwal saya tulis tuh di kalender tuh. Dan mereka ketika saya nulis, mereka udah nungguin apa ya. Dan ada berapa banyak tuh ininya apa namanya jadwal itu. Nih kita main di mana nih gitu. Wih, dia heboh sendiri, tahu gak kenapa? Mana ini yang makan, ini enggak. Itu dia. Jadi dia mikirnya itu, dia nggak mikirin fee apa gitu, mereka nggak mikirin dapat apa, tapi yang dia pikirin kita makan enak gitu. Nah itu kita akan dapat at least snack, dapat apa itu pokoknya makan. Gimana bisa makan enak? Bagaimana lahir Tikus? Ya. Ketika nganggur itu, saya kan dekat sama personil Kusplus itu, saya datang lagi ke Kusplus ke Pak Yok Kuswoyo waktu itu. Ngobrol-ngobrol, kan lagi nganggur nih Mani. Ngobrol-ngobrol, terus Pak Yok bilang, Mas Agusta ini coba dikumpulkan dong penggemar kita. Saya pengen punya replika Kusplus. Replika, jadi saya cari anak-anak muda waktu itu umur belasan anak-anak SD gitu. Saya mau didik jadi Kusplus gitu. Saya cari ada drummer dari Solo. Terus gitaris bassnya dari Bandung, repot saya nyatukan, tapi sempat ada. Nah, tapi kemudian kenapa kok menemukan anak-anak sendiri? Nah, mereka dulu ngelihat, waktu kita ngerancang anak-anak itu kostum, mereka cuma ngelihat aja, kok dia ngurusin anak orang lain. Jadi di acara itu memang ada salah satu band dari Bandung ya, umurnya sekitar juga, anak-anak muda juga. Dan Anak kita kecil, ada rasa cemburu sama mereka karena papa sama mama ini kayak sibuk banget sama mereka, kayak dandanin gitu, terus kita cuma ngeliatin doang gitu. Duduk di belakang ampli gitu. Ya sejak saat itu sih kita pancing sih, jadi kayak wah kenapa nggak kita gitu loh. Gitu. Mulai dari situlah kita belajar. Tapi bisa main musik dari mana kalian? Belum. Sejak itu pulang-pulang dia pegang alat, terus dia bilang pengen main nih kayak mereka gitu, kayaknya ada jealousnya gitu. Jadi ya udah kalau mau betul-betul total ya. Kita nggak mau udah rumah kecil, tang gitu kan pusing gitu. Jadi akhirnya kita lihat kalau mau serius kita serius. Alat musiknya dari mana? Pertama masih punya gitar. Nah ini alat musik juga ada cerita. Jadi waktu itu kan pasti ada pemainnya Kusplus kan ada keyboardisnya. Kita beli yang harganya 350.000 keyboard mainan hanya untuk fingering. Kita pinjam tutsnya aja, Pak. Untuk fingering. Pinjam tutsnya aja ya. Iya, yang penting tutsnya bener kan. Oke. Gitu. Terus pertama kali manggung di mana? Sebagai Tikus? Oh, di Serpong Plaza. Itu mall itu sepi. Jadi kita dikasih kesempatan untuk bikin acara lah di situ. Nah, kita dikasih galeri gratis. Kita buat semacam museum musik Indonesia gitu. Nah, Tikus mulai di situ. Mulai manggung, rutin mulai manggung. Begitu manggung dapat 3 lagu, apal 3 lagu, ada stasiun TV swasta ngundang mereka live di TV ya waktu itu tahun 2007 ya, dan sukses waktu itu ya, itu dikenal sejak itu dengan modal 3 lagu. Dengan 3 lagu. Dengan modal 3 lagu Kusplus. Iya. Kembali lagi ke posisi sekarang dan apa yang dilakukan ya, perbuatan baik. Kalau Jaru ya, Gali dan Jim, apa yang kalian rasakan dengan berbagi? Berbagi itu bisa bikin kita lebih bahagia, Om. Gitu. Maksudnya nggak bakal bikin kita kekurangan juga, sama sekali enggak. Justru malah bikin kita bahagia gitu. Oke, kalau Jaru apa yang kamu rasakan dengan berbagi? Adalah mungkin sebagian dari rasa bersyukur, Om. Minimal ada yang bisa. Jim? Ya, lagi-lagi berbagi itu tidak tentang materi, Om. Kita dengan bakat yang saya punya, yang kita punya bermusik, di musik ini kita bisa berbagi kebahagiaan. Kita kan bermusik senang, Om. Bermusik menghibur diri lah. Tiba-tiba ada 1-2 orang yang kita juga senang, dan banyak orang. Dari situ kita bisa merasakan kebahagiaan yang sama gitu. Kita bisa berbagi lah. Bahkan sekarang ini mereka juga udah dengan nama Tikus sendiri kita ada komit. Kita buat ada merchandise segala macam itu, terus kita ada sumbangkan setiap penjualan itu untuk donasi. Wow, Gitu. keren. Ini ya bentuk merchandise-nya atau termasuk ini? Ya, termasuk ini. Oke, jadi hasil penjualannya sebagian disisihkan untuk donasi untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan ya. Oke, keren. Kita berikan aplaus untuk Tikus.
Kalau Tara, ada komentar, ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Kalau Tara di setiap show kita, Iya. dia juga punya tugas. Oh, tugasnya apa Tara Dia ini? bawa kotak amal keliling. Berarti yang masuk surga ini. Karena dia yang mengedarkan kotak amal ya. Jadi setiap show-show kita yang reguler, itu kan banyak yang nonton tuh ramai. Terus nanti Tara yang datang sama badut bawa keliling-keliling. Ayo dong Om, terima kasih. Alhamdulillah. Wah, keren. Baik, terima kasih. Ya, dan saya dengar ada 10 t-shirt juga yang mau dibagikan. Ya, dan sekali lagi berdoa. Semoga Anda yang beruntung karena 10 nama yang beruntung adalah baik, sekali lagi kita berikan aplaus untuk Tikus. Dan di akhir acara ini, sebagaimana biasa, saya akan membagikan buku yang tentu saja sudah dipilih oleh tim Kick Candy dan pasti banyak manfaatnya jika Anda membaca buku ini. Dan yang jadi pertanyaan, apakah semuanya sudah menerima buku ini? Apakah semuanya bahagia? Baik, terlalu bahagia saya lihat ya. Tapi saya senang sekali dan saya berharap penonton di rumah juga bisa mendapatkan kebahagiaan yang sama dengan kami yang ada di studio dengan cara mengikuti kuis Twitter Kick Andy Show dan juga di website Kick Andy. Nah, bagi Anda yang tadi terlambat untuk menonton acara ini, Anda masih bisa mengikutinya melalui metrotvnews.com. Akhir kata, semoga apa yang kita dengarkan, kita tonton di sini hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.